bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini berangkat semua ya? Jadi agenda kita hari ini, kita akan, di sini kan baru memulai ya di tahun pembelajaran baru di semester 2 ya. Jadi kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Peraturan kelas. Nah, jadi ada bedanya antara keyakinan kelas sama peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sifatnya memaksa ya. Jadi peraturan kelas itu ya sudah ada gitu tuh, nggak dibuat bareng-bareng dengan siswa ya. Kalau peraturan kelas kayak yang di mana ya, di belakang sih ada, di belakang peta itu ada peraturan kelas. Jadi yang buatnya itu ya sekolah, gurunya. Jadi sifatnya memaksa, siswa tidak diikut sertakan dalam membuat peraturan tersebut, itu yang namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas kita akan membuat bersama-sama seperti kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Kita akan membuat bersama-sama dan meyakininya. Jadi nilai-nilai kebajikan apa saja yang sudah kita yakini, yang ingin kita terapkan. Seperti itu ya, itu yang namanya keyakinan kelas. Tapi setelah kita buat, kita harus ya menjalankannya, jangan dilanggar gitu ya. Karena kita sudah membuat itu bersama-sama. Ya, paham? Paham. Ntar kalau sudah, kita kan sekarang buat mentahnya dulu ya. Kalian masing-masing boleh mencurahkan pendapatnya mengenai keyakinan kelas di dalam sticky note ini masing-masing. Ntar Ibu tempelkan di sini. Ntar Ibu apa yang namanya kelompokkan, kan pasti ada yang sama-sama ya. Misalkan menjaga kebersihan di sini, Ibu kelompokkan, kemudian Ibu ketik ulang biar rapi, diketik di komputer, di print, kemudian ditempelkan dan ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Maksudnya ditandatangani oleh Ibu dan ditandatangani oleh kalian semua. Seperti kayak kontrak tuh ditandatangani. Berarti kalian setuju dan akan melaksanakannya ya. Kemudian akan Ibu pajang di kelas yang terlihat di sini mungkin ya, yang rada kosong. Ya, seperti itu ya, paham? Paham. Nah, sekarang sudah siap? Boleh nulisnya, boleh lebih satu deh, lebih dari satu boleh. Boleh? Maksimal 3 lah ya. Boleh ya. Biar lebih banyak juga ntar kita mengelompokinya. Nulisnya ntar bareng-bareng ya. Lupa di sini aja ya. Maksimal 3, minimal 1 boleh. 1 boleh, tapi maksimal 3. Jadi boleh lebih dari 1. Maksimal 3. Maksimal 3, udah paling banyak. Barangkali ntar di atas sampul nulisnya susah ya. Boleh di tandesannya tuh. Kalau Ibu pernah nulis sticky note di atas sampul susah nulisnya, apalagi nulisnya pakai pulpen susah. Iya bareng-bareng.
Ayo, kalau sudah, ayo ditempelkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ferdian. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Novi, saya merasa senang karena bisa mencurahkan pendapat saya dalam membuat keyakinan kelas yang saya inginkan. Saya juga merasa ini hal yang menarik dan adil bagi siswa karena siswa bisa membuat keyakinan kelas sendiri yang disepakati secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang senantiasa telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam melaksanakan diseminasi yang saya laksanakan. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi yang saya laksanakan. Saya mengucapkan sangat-sangat begitu banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru dan Ibu Kepala Sekolah yang telah menghadiri acara ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Novi Antasari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SDN 2 Mundak Jaya. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi penerapan budaya positif khususnya di sekolah. Di sini ada beberapa materi. Ada 7 poin di sini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini ada ke-7 poin, mungkin ini akan berlangsung lama.
Yang pertama, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang orientasinya itu pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Jadi menguatkan skill dan karakternya, budi pekertinya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P3. Di sini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama, bertakwa, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kebinekaan global. Jadi profil pelajar Pancasila ini sedang digembor-gemborkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ini harus diimplementasikan profil pelajar Pancasila ini dalam kurikulum Merdeka Belajar. Walaupun kita masih menggunakan kurikulum 2013, kita sedikit-sedikit menyisipkan yang namanya P3 ini ya. Kemudian lanjut. Ini mengenai disiplin positif. Mungkin dalam budaya kita yang dinamakan disiplin ini cenderung dilakukan oleh seseorang agar orang lain mendapatkan kepatuhan. Jadi relevan dengan ketidaknyamanan itu dalam budaya kita. Karena ada paksaan disiplin di sini. Kalau kita seringnya seperti itu. Tapi menurut Diane Gozen di sini menyatakan bahwa disiplin ini berasal dari kata disiplina, bahasa Latin yang artinya belajar. Dan kata disiplin juga berakar dari kata disciple, juga yang berarti murid. Jadi untuk menjadi seorang murid harus paham betul ajaran apa, alasan apa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu. Alasannya harus paham. Tujuannya apa mereka belajar, harus paham. Sehingga yang terbangun itu motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Jadi ketika kita belajar juga kan kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa. Kita juga sampaikan ke murid-murid, tujuan pembelajaran hari ini Ibu harap kalian memahami mengenai pecahan misalnya, seperti itu ya. Jadi mereka tahu apa yang dituju. Saya itu harus memahami penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Jadi tahu, oh berarti saya harus bisa ini tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi mereka tahu tujuan mereka belajar apa, seperti itu. Jadi bukan tentang apa ya, mengiming-imingi ekstrinsik. Kalau kamu tidak belajar pecahan maka ibu akan kamu hukum. Itu merupakan ekstrinsik ya, atau penghargaan. Kalau kamu bisa mengerjakan soal-soal pecahan akan ibu kasih hadiah. Itu juga sebenarnya tidak boleh ya. Kita lanjut. Di dalam disiplin positif di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Yang namanya hukuman di sini ciri-cirinya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman ini menakut-nakuti gitu sifatnya, karena paksaan. Si hukuman ini mode paksaan. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring terus-menerus ya, sehingga supervisinya itu dari guru terus-menerus ya, kudu dijonggrogi di situ gitu tuh. Kalau yang konsekuensi seperti itu. Kalau yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab dalam perilakunya. Ketika dia melakukan kesalahan, dia juga akan bertanggung jawab dengan perilakunya tersebut. Ketika hukuman, mendorong menyalahkan diri. Jadi ketika dihukum, anak itu merasa, aduh saya salah ya, seperti itu. Misalkan yang konsekuensi, mendorong kepatuhan. Biasanya di konsekuensi ini sudah ada kesepakatan di awalnya, yang namanya kesepakatan kelas. Misalkan ketika kamu melanggar, terlambat ke sekolah, kamu harus misalkan menulis, saya tidak akan terlambat ke sekolah lagi sebanyak berapa 10 kali. Itu biasanya kan patuh karena sudah tahu ketika saya terlambat hukumannya apa ya, seperti itu. Jadi mendorong kepatuhan. Dalam restitusi mendorong disiplin positif, yang tadi mendorong menimbulkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Kemudian hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan karena tadi takut dihukum, jadi ditanyain, apa kamu sudah mengerjakan PR? Misalkan, sudah Bu, padahal belum. Atau padahal pagi-pagi baru nyontek ke temennya. Seperti itu, jadi menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum.
Kemudian yang di sini anak belajar taat peraturan karena sudah tahu konsekuensinya apa ketika tidak mengerjakan PR. Mereka taat. Kemudian yang di sini anak belajar memecahkan masalah. Di dalam restitusi kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan menggiring anak tersebut memecahkan sendiri masalahnya. Kemudian hukuman. Hukuman ini peraturan, berupa peraturannya dibuat oleh guru. Jadi kita kan suka ada ya di setiap awal pembelajaran suka membuat yang namanya peraturan sekolah atau peraturan kelas. Itu biasanya dibuat oleh guru, kita pajang di kelas seperti itu. Itu dibuat oleh guru. Kemudian kalau konsekuensi ya, yang namanya itu kesepakatan kelas dibentuk oleh guru dan murid atas kesepakatan bersama. Misalkan kamu terlambat, konsekuensinya apa? Misalkan kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Seperti itu. Kalau restitusi dibuat oleh murid. Jadi murid sendiri yang mencurahkan pendapatnya, mereka ingin peraturan yang seperti apa, seperti itu. Ini biasanya dinamakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi nilai-nilai apa saja yang akan mereka yakini, yang akan mereka laksanakan, dan akan mereka taati sendiri, seperti itu. Yang kemudian, ciri-ciri yang terakhir, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, kalau misalkan hukuman. Jadi tadi kan, contohnya, awas ya kamu seperti menakut-nakuti, kemudian menghardik, dan biasanya sejenis hukuman-hukuman fisik, atau kamu suruh lari berapa 15 kali gitu, keliling lapangan, seperti itu. Penguatannya negatif. Kalau misalkan yang konsekuensi, mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Karena tadi sudah tahu apa konsekuensinya dan sudah disepakati. Ya, seperti itu. Kemudian yang restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Jadi dia sendiri, dia yang berbuat salah, dia sendiri yang akan menyadarinya, dan dia sendiri yang akan memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Jadi bagusan mana antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi menurut Bapak Ibu? Restitusi, ya. Iya, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai restitusi di bab berikutnya nih. Kemudian, nah kita beri contoh dulu. Misalkan di sini ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, merupakan hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Apa? Hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak? Konsekuensi. Coba ya, lanjut kita akan lihat jawabannya di slide berikutnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi menurut Ibu? Hukuman. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Itu konsekuensi karena sudah ditentukan ya. Konsekuensi. Coba. Nih, yang pertama iya benar konsekuensi, yang kedua hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Ini hukuman. Kenapa ini disebut hukuman? Biasanya kalau hukuman itu berkaitan dengan hukuman yang fisik, secara fisik. Dan tidak ada kaitannya. Misalkan ini kan ada kaitannya antara terlambat sekolah dan Indonesia saya tidak akan terlambat lagi. Itu ada kaitannya. Yang ini lari 2 kali lapangan basket karena terlambat sekolah. Apakah ada relevannya gitu? Tidak ada kan? Kecuali di sini bahasanya karena terlambat masuk pelajaran PJOK. Nah, itu baru. Itu namanya konsekuensi. Karena lari itu termasuk pelajaran PJOK. Nah, seperti itu. Kalau yang terakhir, ini juga tidak sesuai karena itu mempermalukan anak bertelanjang kaki, tidak pakai. Ya kalau di kota ya, kalau di kita sudah biasa nggak pakai sepatu karena buat main sepak bola ya. Itu yang namanya hukuman juga. Lanjut. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Nah, di sini kita masuk ke dalam materi berikutnya, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gozen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi yang paling rendah.
paling rendah nilainya itu. Karena takut dihukum. Misalnya contohnya, saya setiap hari berangkat ke sekolah, rajin setiap hari berangkat terus. Kemudian saya tidak pernah terlambat ke sekolah, tapi saya niatnya karena takut dimarahin oleh ibu haji atau saya takut ditegur oleh kepala sekolah dan takut ditegur oleh dinas pendidikan. Nah, itu juga sudah merupakan motivasi dari luar. Rajinnya itu, disiplinnya itu, motivasinya takut dihukum. Itu motivasi yang paling rendah tingkatannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini masih sama kasusnya tadi, saya berangkat ke sekolah rajin setiap hari, tidak pernah terlambat, tapi niat saya pengen dapat jadi guru terajin, misalkan ada ya guru yang disiplin seperti itu, atau kalau di swasta ada ya namanya penghargaan karyawan terbaik gitu setiap bulannya. Nah, di situ niatnya itu masih dari luar, motivasinya dari masih ekstrinsik, masih dari orang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu berarti di sini kita sudah menghargai nilai disiplin itu. Sudah menanamkan dalam diri kita yang namanya nilai disiplin, sehingga kita mempunyai prinsip ketika saya disiplin, murid saya juga akan ikut disiplin. Nah, seperti itu. Jadi yang paling bagus yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Yang ketiga, karena sudah menghargai nilai disiplin itu sendiri dan menghargai diri sendiri, bisa berkomitmen seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, di sini tentang penghargaan. Ada Alfikon, di sini teori Alfikon ini menyebutkan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita di situ sedang beranggapan, sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Kita juga sedang beranggapan bahwa mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi artinya di sini, misalkan saya juga ini sering ya memberikan penghargaan kepada murid-murid. Itu berarti kita itu di sini waktu awal misalkan saya sudah menjanjikan ini kelompok yang akan menang akan mendapatkan medali dan berupa hadiah misalkan. Jadi mereka tuh semangat belajar karena pengen dapat hadiah, dan kita itu sudah beranggapan kalau saya tidak kasih hadiah berarti mereka tidak akan melakukan seperti itu. Atau misalkan saya ingin memperbaiki keaktifan di kelas. Jadi kita sedang beranggapan ketika kita memberikan hadiah atau menjanjikan hadiah di awal sedang beranggapan berarti mereka tidak akan aktif gitu kalau misalkan saya tidak beri hadiah. Seperti itu. Iya, seperti itu, masih motivasi ekstrinsik. Nah, di sini juga Alfikon dalam konferensinya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi hukuman dan penghargaan itu sebenarnya sama-sama mempunyai dampak yang negatif ya. Menurut Alfikon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi contohnya seperti ini, yang kerasa sekali itu di kelas 1 ya Bu Nani. Misalkan nih, mereka belajar baca tulis. Mereka dari awalnya bisa huruf, kemudian persuku kata dieja, kemudian per kata, per kalimat. Ketika mereka bisa membaca, pernah melihat ekspresi mereka, Ibu Nani, ketika mereka pertama kali bisa membaca bagaimana? Bahagia. Senyumnya itu sangat tulus, senyumnya tulus, matanya berbinar-binar. Alhamdulillah saya bisa membaca. Jadi dari proses itu juga merupakan penghargaan bagi murid itu sendiri. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini Alfikon juga sudah melakukan penelitian mengenai penghargaan. Hasilnya itu di sini, penghargaan itu efektif jika dalam jangka pendek kita ingin mereka itu berubah, misalkan dalam waktu sebulan dengan meningkatkan keaktifan mereka, itu bisa kita kasih penghargaan, tapi
waktunya dalam jangka waktu yang pendek. Untuk jangka waktu yang panjang, kita akan mengasih penghargaan lagi, misalkan bintang sesene entok terang kene orang tuh maksudnya gimana ya, penghargaan lagi dan lagi itu akan menyebabkan anak itu ketergantungan akan hadiah itu, akan misalkan dikasih stiker bintang itu akan ketergantungan, jadi tidak ada yang namanya motivasi dari dalam diri mereka karena pokoknya saya harus dapat hadiah, motivasinya gitu ya. Kemudian lanjut, penghargaan ini menghukum. Misal di sini yang dapat hadiah ranking 1 dapat hadiah buku, ranking 2 dapat hadiah buku, ranking 3 dapat hadiah buku. Yang paling menyiksa itu yang ranking 4. Padahal bedanya nggak seberapa, saya nggak dapat buku ya. Aduh gimana, jadi menghukum yang ke bawahnya. Apalagi juga kalau kita misalkan membacakan ranking dari 1 sampai 10, yang paling menyiksa yang ranking 11 karena saya tidak disebutkan. Ya, padahal saya ini sama yang ranking 10 nggak beda jauh pinternya gitu tuh. Itu menghukumnya itu yang seperti itu. Ya, kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke materi yang baru. Kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang terakhir kekuasaan. Kebutuhan bertahan hidup di sini merupakan kebutuhan yang fisiologis berupa fisik. Apa kebutuhan bertahan hidup? Kita butuh sandang, pangan, papan, kesehatan, ya seperti itu. Ya terlihat seperti itu ya kebutuhannya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini maksudnya kebutuhan diterima oleh kelompoknya, dianggap oleh teman-temannya, dia dianggap di kelas, dia dianggap oleh teman-temannya. Itu merupakan kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang. Kemudian kebebasan di sini biasanya dia bebas, pengen bebas menentukan pilihan. Ya, jadi saya tidak mau terkekang gitu. Saya pengen bebas menentukan pilihan saya sendiri. Dan kesenangan di sini biasanya mereka yang suka bercanda ketika di dalam kelas kita sedang belajar menjelaskan, mereka bercanda, berarti mereka itu butuh kesenangan. Yang mereka inginkan itu tertawa, bermain, yang seperti itu. Dan yang terakhir penguasaan ini, di sini kebutuhan yang mereka butuhkan itu diakui kalau dia itu bisa, diakui kalau dia itu kompeten. Ini loh saya gitu, diakui seperti itu. Itu kebutuhan akan penguasaan. Di sini ada contoh kasusnya. Nah, di sini Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nih misal kalau si Doni jawabnya seperti ini. Ibu, saya mengambil bekal teman saya karena saya lapar. Saya tidak dibawakan bekal oleh orang tua saya. Berarti di situ dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Tadi kan sandang, pangan, pangan. Ya, berarti di situ kalau lapar, karena lapar berarti dia ingin kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang kedua, apabila dia jawabnya, ya ibu saya bosan dengan bekal saya yang dibawain sama orang tua saya. Habisnya saya lagi-lagi dibawain mie. Saya pengen nyobain bekalnya dari teman. Seperti itu. Berarti yang dia sedang itu penuhi itu apa? Berarti kebebasan. Akan pilihan, dia mau pilihan yang lain. Misalkan dia jawabnya, ibu saya iseng aja ngambil bekal teman. Karena lucu dan lihat mereka ekspresinya ketika dicuri bekalnya seperti itu. Nah itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, kesenangan. Misalkan yang tadi ya, rasa diterima dan kasih sayang itu misalkan seperti ini. Jadi dia mencari perhatian. Ketika dia mencuri bekalnya, temannya melaporkan pada gurunya. Kemudian gurunya menelpon ke orang tuanya datang ke sekolah. Nah dia itu pengen dianggap seperti itu ya. Yang ingin dia penuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang terakhir, ibu saya merasa hebat bisa nyuri bekal teman saya. Nah seperti itu, yaitu berarti kebutuhan dasar yang ingin dia terima itu penguasaan. Seperti itu. Lanjut. Contoh kasus lagi
Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya, Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Lanjut. Contoh kasus lagi. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis seperti ini. Nah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Apa? Kesenangan atau kebebasan? Kesenangan. Kesenangan. Coba, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa yang ingin dia? Kasih sayang dan rasa diterima. Ini aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa itu? Kebutuhan apa? Kebebasan, karena bosan. Kemudian terakhir, aku sebal gambarku tidak rapi. Tapi ibu itu malah menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Kebebasan, penguasaan, atau rasa ingin diterima? Penguasaan, karena tadi sebenarnya dia itu pengen menyombongkan diri karena gambarnya dia diliatin di depan kelas seperti itu. Iya tuh, seperti itu. Benar kan jawabannya ya? Lanjut. Kemudian di sini kita masuk yang materi baru lagi, posisi kontrol restitusi. Di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang biasa kita pegang. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, salah ketik. Ini pembuat merasa bersalah ya. Kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihatkan tabel berikut. Nah, di sini untuk posisi penghukum, biasanya guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, mengancam, awas kamu ya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, ibu hukum kamu, misalkan seperti itu. Dengan nada yang tinggi, misalkan matanya lebih melotot atau tangannya segini, lebih ini lagi ya, seperti itu. Nah, yang dikatakan juga kalau kamu tidak melakukannya maka saya akan menghukum kamu, misalkan awas ya kamu. Jadi seperti mengancam. Hasilnya apa? Di sini anak menjadi penendam, memberontak dan menyalahkan orang lain, tidak mau sih mengakui kesalahannya, takut dihukum gitu. Ya, yang kedua, perilaku pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrolnya. Di sini biasanya guru itu berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam dengan nada yang lembut tapi nyelekit seperti itu. Misalkan nih dalam kelas saya sudah menerangkan, terus ada anak yang tidak memperhatikan, saya menegur, Aldi kamu gimana sih, ibu sudah menjelaskan loh capek-capek, kenapa Aldi tidak memperhatikan ibu kecewa loh sama Aldi, kenapa Aldi seperti itu, misalkan kayak gitu ya, dengan nada yang lembut tapi intinya menyindir gitu tuh, menyindir dan sedikit menyelekit. Hasilnya apa? Anak juga akan merasa saya itu tidak dibutuhkan, merasa sangat-sangat bersalah gitu tuh. Saya merasa jadi orang yang gagal, tidak bisa membahagiakan seseorang misalnya seperti itu. Karena dia udah dibuat dijudge, saya bersalah gitu tuh. Kemudian yang posisi kontrol yang teman. Teman ini di sini guru suka membuat alasan-alasan untuk muridnya. Maksudnya di sini karena posisi kontrolnya sebagai teman, jadi kayak guru dan murid itu akrab dengan bahasa-bahasa yang santai menegurnya. Ayolah bantu ibu kerjakan tugasnya, nanti kalau kamu tidak mengerjakan tugas atau kamu tidak melaksanakan kebersihan, ntar ibu dimarahin sama kepala sekolah. Ayolah bantu ibu ya, lakukan ini demi ibu ya, seperti itu. Jadi akrab ke anak, tapi jadinya apa? Anak itu ketergantungan dengan kita, dengan guru lain belum tentu seperti itu. Kemudian kalau kita ambil posisi kontrol yang pemantau. Pemantau ini di sini kita sebagai pengawas.
yang lebih datar posisinya ketika menegur, kemudian kita suka menghitung apa hukumannya, mengukur apa hukumannya. Misalkan dia dengan ya datar saja, tidak ada mimik muka yang bagaimana, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Misalkan yang seperti itu ya, apa yang telah kamu lakukan. Jadi nada datar seperti itu. Hasilnya bagaimana? Murid mungkin akan menyesuaikan apabila diawasi. Kalau tidak diawasi ya tidak tahu mereka akan berbuat apa. Lanjut, yang manajer, posisi kontrol yang manajer. Ini tadi keempat posisi kontrol yang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau akan menimbulkan motivasi eksternal. Akan menimbulkan motivasi dari luar gitu, karena kan nggak dari dalam motivasinya, karena ada sesuatu. Nah di sini kalau dari yang memegang posisi manajer, di sini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring siswa untuk memecahkan sendiri masalahnya. Ya di sini misalkan guru akan berkata apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Jadi dengan apa ya? Dengan ngomongnya itu tidak dengan maksudnya tulus, ngomongnya itu tulus dan merapat ke anak, mendekat. Coba apa masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apakah kamu meyakininya seperti itu? Jadi dengan tulus seperti itu dan menggiring pertanyaan-pertanyaan sehingga anak sendiri yang akan menemukan solusinya. Hasilnya apa? Maka akan menguatkan karakter murid tersebut. Ya, lanjut. Nah, di sini ada kalimat-kalimat ya, kira-kira siapa yang bakal menjawab? Siapa yang mengatakannya dari kalimat-kalimat ini maksudnya? Misalkan pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan di antara kelima posisi kontrol yang tadi? Saya kecewa sekali loh sama kamu. Masih ingat tidak tadi apa saja? Nih, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat orang merasa bersalah karena dia kecewa, ya. Mengungkapkan kekecewaannya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Apa nih? Menghukum atau penghukum? Ya benar. Ayolah lakukan demi saya, ayolah lakukan demi ibu ya. Teman, bagus. Udah paham, pinter-pinter banget nih. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya bagus. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu paling yang terakhir. Penghukum. Penghukum ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Apa? Penghukum, pemantau. Kamu tidak akan mendapatkan bintang ketika tidak menyelesaikan tugas ini. Penghukum. Penghukum. Perasaan kalau penghukum ada fisiknya ya. Pemantau, ya pemantau. Kan tadi sudah tahu konsekuensinya apa gitu tuh. Berapa kali sih saya sudah mengatakan pada kamu? Berapa kali sih saya sudah mengatakan pada kamu dengan nada yang tinggi? Penghukum. Ingat bukan? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan pada kamu? Apa kira-kira? Teman ya, kita tidak akan pernah kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Sudah menjudge seperti ini. Apa nih? Penghukum, penghukum mungkin ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer, iya. Bagus, masih fokus. Lanjut. Keyakinan kelas. Ini sudah masuk materi yang baru. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, ciri-cirinya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau pernyataan yang spesifik. Bukan pernyataan yang spesifik. Jadi pernyataannya itu universal. Ya. Jadi seperti ini. Misalkan anak itu mencurahkan pendapatnya seperti ini ya, nulisnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu kan bukan pernyataan yang itu kan pernyataan yang spesifik. Kalau misalkan kita ganti dengan pernyataan universal, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, seperti itu. Jadi pernyataan yang kompleks gitu, umum, tidak hanya sampah saja, seperti itu.
Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kayak tadi juga. Jadi di keyakinan kelas ini tidak ada kata jangan atau tidak ada kata tidak boleh. Misalkan tadi anak mencurahkan pendapatnya, tidak boleh berkata kasar atau tidak boleh membuli teman. Ketika dibentuk dalam keyakinan kelas, kita rubah konotasi katanya itu menjadi kata yang positif. Saling menghormati sesama teman dan menghargai teman. Seperti itu kan intinya sama, tidak membuli dan tidak boleh berkata kasar. Nah, jadi jangan ada kata konotasi yang negatif, harus positif. Yang baik ya. Ya, yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh semua warga kelas. Jadi mereka ingat peraturannya, apa keyakinannya apa saja, seperti itu. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus kontekstual, sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolah kita, yang ada di kelas kita, ya. Yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tadi keyakinan kelas dibuat sendiri oleh murid. Jadi ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, di sini saya cepatkan videonya. Di sini kegiatan curah pendapat dari semua siswa berkontribusi menuliskan pendapatnya. Mereka ingin keyakinan yang seperti apa, menuliskan di situ, kemudian ditaruh, ditempelkan. Saya baca satu persatu. Kemudian setelah itu dikelompokkan. Kan mungkin mereka ada yang membuat sama ya keyakinannya. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, sama dikelompokkan, dan akhirnya kita membuat ada 7 atau 8 gitu. Itu keyakinan kelas yang di belakang yang sudah ditempel. Nah, ini akan dikelompokkan, dan tadi konotasi-konotasi yang negatif kita rubah menjadi kalimat yang positif. Nah, kemudian agar terlihat lebih menarik, saya ketik ulang keyakinan kelas ini agar terlihat lebih menarik, dan kita kasih gambar-gambar yang relevan dengan keyakinan kelas tersebut. Kemudian anak yang menempel-nempelkan dibantu oleh saya juga menempelkan agar lebih menarik, ya, seperti itu. Bersama-sama kita membuatnya, membagi tugas seperti itu. Ini dicepetin videonya biar cepet maksudnya. Nah, lanjut. Nah, yang terakhir ditandatangani oleh seluruh warga kelas, yang artinya mereka sepakat dengan keyakinan kelas ini dan mereka juga akan melaksanakannya. Semua ikut berpartisipasi. Alhamdulillah waktu pas buat ini berangkat semua. Jadi tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang tidak sepakat gitulah, intinya lah semuanya bareng-bareng membuat. Semua tanda tangan, saya juga ikut tanda tangan. Sampai selesai tanggung. Dicepetin ini. Nah, kemudian keyakinan kelas itu akan dilekatkan di dalam kelas, ditempelkan di dalam kelas, ya, dengan letaknya yang terbaca oleh semuanya. Tadinya saya tuh pengen di sini ya nempelinnya, iya, tapi tidak menempel Bu. Di sini kan lembab ya, tuh tidak menempel, jadi tuh bakal jatuh-jatuh terus gitu tuh. Jadi ya udahlah saya taruh di belakang di mading yang bakal nempel gitu tuh. Ya di situ juga sama kan terbaca gitu tuh, yang bisa dibaca oleh seluruh warga kelas. Seperti itu keyakinan kelas. Kita lanjut ke ini materi yang terakhir, restitusi. Tadi yang masih bertanya-tanya apa sih restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi lebih jelasnya di sini ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau hukuman kan ada hukumannya, ditebus si pelanggaran tersebut dengan hukuman. Kalau ini tidak ada, untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka belajar, kesalahannya itu apa, belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Misalkan masalahnya bertengkar cak gulat, dipanggil misalkan sama saya, diajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring mereka akan saling bermaafan. Kemudian setelah bermaafan, setelah cak tadi, mereka akan lebih kuat lagi gitu ikatannya, karena mereka merasa bersalah, sama-sama merasa bersalah dan meminta maaf. Seperti itu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika saya menggiring mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan, saya tidak memaksa mereka.
saya misalkan di sini memberikan tawaran, apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi menawarkan, tidak memaksa. Kemudian lanjut, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi si guru tidak akan membahas tindakan salah yang tadi. Dia akan membahas karakternya. Apa sih karakter yang akan dia perbaiki setelah melakukan pelanggaran yang tadi. Restitusi akan menguatkan kembali karakter. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi tidak fokus pada kesalahan yang tadi, akan fokus pada solusi yang akan dicari. Seperti itu. Di sini ada tahapannya restitusi itu yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada saat tahap pertama menstabilkan identitas, yang kita katakan misalkan anak berbuat salah ya, yang akan kita katakan tidak apa-apa, berbuat salah itu wajar, itu manusiawi. Jadi ngeneng-ngeneng bahasa sininya ya. Jadi kalau berbuat salah anak itu jangan langsung kamu salah ini, jangan langsung dicocok, malah harus dieneng-eneng dulu. Dieneng-eneng dulu. Jadi tuh iya, setiap orang pasti melakukan kesalahan, wajar, tidak apa-apa. Kesalahan itu, berbuat salah itu manusiawi, ya seperti itu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, seperti itu. Tidak apa-apa, seperti itu ya. Yang kedua, setelah dieneng-eneng, kemudian masuk ke validasi tindakan yang salah. Apa yang akan kita ucapkan? Misalkan di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Ya, mungkin kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan tadi bertengkar dengan teman. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu ya. Untuk yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita masuk ke, coba masih ingat tidak keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati ya. Ditanyakan seperti itu. Kemudian kamu ingin jadi orang yang seperti apa, seperti itu ya. Jadi menanyakannya itu dengan lembut, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring, dia akhirnya menyadari kesalahan dia. Akhirnya dia membuat solusi, ya berarti besok saya tidak akan melakukan seperti itu lagi Pak, seperti itu Bu ya. Lanjut kita ke praktek restitusinya. Di sini ada kasus anak-anak sedang bermain bola ya. Tuh, kayak di sliding sengaja gitu, seperti itu. Kemudian ribut. Sudah. Ayo ikut ibu ke dalam kelas. Nah, kemudian di sini proses praktek segitiga restitusi yang tadi. Ini di sini tahap pertama, menstabilkan identitas. Tidak akan mencari siapa identitas yang salah. Ibu hanya memberikan solusi dari permasalahan ini. Rizal, kelihatannya kamu sangat kesal. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tiba-tiba berdiri di sini belakang saya bikin berdatu. Apa benar Rizik seperti itu? Iya Bu, habisnya saya kesal karena saya tidak diberikan kesempatan mereka berdatu. Apa kalian masih ingat keyakinan kelas? Dan di sini tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau bersalah, kita harus meminta maaf. Kita harus saling menghargai sesama teman. Apakah ini akan memperbaiki permasalahan ini? Jadi saya akan minta maaf kepada Lila. Saya minta maaf ya Lila, karena tadi saya sudah membuatnya jatuh. Jadi saya sudah minta maaf dan aku sudah mengatakan bertengkar. Salaman? Bagus, kalian berdua sudah saling memaafkan dan berteman lagi. Kalian boleh keluar untuk bermain lagi, tapi jangan diulangi lagi ya. Ya, seperti itu contohnya. Ada lagi kasus yang kedua, terlambat ke sekolah. Tidak mengapa Elin, berbuat salah itu wajar, itu manusiawi. Tapi Bu, Eli merasa bersalah karena terlambat ke sekolah. Kenapa Elin bisa datang terlambat ke sekolah? Oh begitu. Apakah Elin masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Bingung anaknya nunduk terus. Apakah Elin bersedia memperbaiki kesalahan? Elin Sa. Bagus, Elin sudah bergaya seperti itu, jangan diulangi lagi ya.
Ya, sekarang masuk ke dalam kelas. Ya, yang seperti itu. Jadi kita tidak memarahinya seperti itu. Nah, alhamdulillah sesi pemaparan materi sudah selesai. Saya akan buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu, mangga. Ada? Itu punya saya tak? Saya mau bertanya, Bu. Ya, mangga Pak, Bapak mangga. Jadi banyak hal yang sudah Ibu paparkan. Ya. Saya ucapkan terima kasih karena banyak pengetahuan baru yang saya terima. Tapi ada sedikit hal yang belum saya pahami, yaitu mengenai profil pelajaran Pancasila yang berkebinekaan global. Apa itu maksudnya? Coba boleh dijelaskan. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Langsung dijawab atau ke pertanyaan lain? Langsung saja ya, biar tidak lupa ya. Berarti itu yang slide pertama tuh ya. Ntar saya buka lagi slide-nya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ya. Di sini mungkin tadi ada berapa poin? Ada 6 poin. Dan bahasa-bahasanya untuk yang kelima poin ini mungkin dimengerti ya. Untuk yang kebinekaan global, sebenarnya sengaja tidak dijelaskan biar ada pertanyaan. Nah, di sini berkebinekaan global di sini artinya dimensi di mana dapat menghasilkan murid ini memahami dan menghargai budaya. Mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda budayanya, antar budaya, interkultural. Jadi mereka sangat mempunyai budaya yang matang, jadi mereka paham budaya yang dimiliki itu apa, paham budaya yang dia dimiliki itu apa, dan menerima, terbuka dengan budaya-budaya yang lain. Menghargai walaupun berbeda ras, suku, agama, asalnya, latar belakangnya seperti itu, dia terbuka dengan semua itu. Yang artinya mereka memaknai bahwa ketika mereka hidup di lingkungan yang majemuk, atau di lingkungan yang berbeda-beda budayanya, mereka memaknai hal tersebut dengan pengamalan Pancasila tadi. Ya, seperti itu. Apakah jawabannya sudah puas, Bapak? Sudah, terima kasih. Iya, terima kasih banyak, Pak, atas pertanyaan. Ada yang ingin bertanya lagi? Iya, bagaimana, Ibu? Biar kedengeran suaranya, Bu. Kedengeran? Ya, ya. Iya. Tapi dalam pembelajaran tadi yang guru ke anak itu kayaknya tuh tidak ada penghargaan ke anak yang Sama sekali. Ya, itu. Apakah penghargaan itu tidak boleh sama sekali? Iya. Untuk anak. Iya, seperti itu. Oh, baik, Bu. Seperti ini saya jawab dengan teori yang tadi ya, Bu ya, dengan teori Alfikon. Tadi penghargaan itu sebenarnya tidak boleh berupa hadiah, yang tidak boleh berupa barang maupun uang atau ya hadiah sejenisnya menurut teori Alfikon tadi. Nah, berarti kita menghargai anaknya boleh dengan berupa pujian kepada anak boleh, karena itu tidak merupakan hadiah barang atau apa ya kan. Pujian itu secara mendadak ya secara mendadak dan tidak diiming-imingi dari awal. Ntar kalau kalian bener ibu akan puji kalian, seperti itu tidak seperti itu. Jadi misalkan kayak mereka iya secara lisan spontan boleh seperti itu, penghargaannya berupa pujian. Misalnya tujuan hari ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan pecahan. Misalkan kemudian Aldi telah selesai mengerjakan tugas, benar semua tugasnya. Kemudian dengan waktu yang telah cepat, iya waktu yang tepat lah intinya. Kemudian saya menghargai hasil kerjanya dengan memuji, ya Aldi bagus, kamu sudah bisa dalam penjumlahan pecahan. Kamu juga mengerjakan tugas tepat waktu. Seperti itu juga sudah merupakan penghargaan berupa pujian. Iya, seperti itu secara lisan boleh. Iya. Tadi berupa iya seperti itulah pokoknya.
Iya, tidak berupa barang. Jadi tentu tidak diiming-imingi dari awal seperti itu. Jadi motivasinya kan sesuatu hadiah. Jadi yang dibangunnya itu akan terbangunnya motivasi. Iya, iya seperti itu, Bu. Paham ya, Bu ya? Sudah puas Ibu jawabannya? Apa yang ada yang ingin bertanya lagi? Pak Fahmi ada? Tidak? Tidak ada? Sudah? Enggak? Sudah. Alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih pada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mendengarkan pemaparan materi yang sangat lama dari awal sampai akhir. Saya sangat berterima kasih atas masukannya juga, atas pertanyaannya dan atas perhatiannya terutama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah UPTD SDM Mundak Jaya 2, saya merasa bangga dan memberikan dukungan penuh kepada Ibu Nopi yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7. Setelah saya menyimak destinasi yang telah dilaksanakan Ibu Nopi pada guru-guru kami, saya harap pada guru-guru UPTD SD Mundak Jaya 2 dapat menerapkan posisi kontrol restitusi sebagai manajer dan dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru UPTD SDN Negeri 2 Mundak Jaya yang telah mengikuti diseminasi oleh Ibu Nopi. Saya merasa senang dan bangga karena mendapat ilmu dan wawasan dari Ibu Nopi yang mana kita bisa mengontrol diri kita sendiri tentang cara positif yang dilakukan dalam tindakan kepada anak-anak. Terus setelah mengetahui itu, saya akan memberikan kepada anak didik saya dengan cara mengontrol diri saya seperti yang telah diajarkan oleh Ibu Nopi. Sekian dan terima kasih.